Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akad jual beli salam. Akad jual beli salam adalah akad jual beli di dalam syariah di mana pembayaran dilakukan di awal secara penuh, sedangkan barang diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan yang jelas. Akad ini biasanya digunakan untuk membantu penjual atau produsen memperoleh modal usaha lebih awal. Selanjutnya, landasan hukum syariah salam. Yang pertama itu ada Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan pencatatan utang piutang. Ayat ini menjadi dasar bolehnya akad salam karena pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian dengan kesepakatan bersama. Yang kedua ada hadis Nabi Rasulullah SAW memperbolehkan akad salam dengan syarat barang yang dijanjikan jelas jumlah, kualitas, dan waktu penyerahannya. Yang ketiga ada ijma ulama. Para sahabat dan ulama sepakat bahwa akad salam sah dan boleh dilakukan sebagai bentuk jual beli. Yang keempat ada dalam konteks modern. Ada juga komplikasi hukum ekonomi syariah yang melalui salam sebagai salah satu bentuk jual beli sesuai prinsip syariah. Jadi, landasan hukum akad salam bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, dan hukum ekonomi kontemporer. Semua ini menunjukkan bahwa akad salam memiliki dasar yang kuat dan diakui oleh Islam. Rukun jual beli salam terdiri dari 3, yaitu yang pertama adanya transaktor, para pihak yang berakad. Dalam akad salam terdapat 2 pihak, yaitu al-muslim adalah pihak pembeli atau pemesan barang yang melakukan pembayaran di awal akad. Yang kedua al-muslam ilaihi, yaitu pihak penjual atau penerima pesanan yang berkewajiban menyerahkan barang sesuai kesepakatan pada waktu yang telah ditentukan. Kedua pihak harus memiliki kemampuan bertindak hukum, saling ridho, dan memahami isi akad yang dilakukan. Yang kedua adanya modal salam atau ra'syu mal as-salam. Modal salam adalah sejumlah uang atau alat pembayaran yang diberikan oleh pembeli kepada penjual pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan di muka atau lunas di awal agar akad menjadi sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan modal kepada penjual dalam memproduksi atau menyediakan barang pesanan. Yang ketiga adanya sikhat atau akad atau ijab kabul. Sikhat merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terdiri dari ijab dan kabul. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis maupun media melalui komunikasi modern selama menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam akad salam harus dijelaskan secara jelas mengenai jenis barang, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan barang agar tidak menimbulkan horor atau ketidakjelasan. Ada beberapa syarat-syarat akad salam. Yang pertama yaitu pembeli muslim dan penjual muslim ilaih, yang artinya itu jelas. Kedua belah pihak harus cakap hukum dan saling ridho. Selanjutnya, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya. Yang dimaksud yaitu meliputi jenis, kualitas, ukuran, berat, jumlah, dan sifat barang agar tidak menimbulkan horor atau ketidakjelasan. Selanjutnya, barang belum tersedia saat akad. Karena akad salam adalah jual beli dengan sistem pesan terlebih dahulu. Yang keempat itu pembayaran dilakukan di awal secara penuh. Harga barang harus dibayar lunas saat akad berlangsung. Selanjutnya, waktu penyerahan barang harus jelas. Harus ditentukan kapan barang diserahkan. Lanjut, tempat penyerahan barang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Yang ketujuh ada barang yang dipesan, termasuk barang yang dapat diukur atau ditimbang. Misalnya beras, gandum, hasil pertanian, dan barang produksi lainnya.
Yang ke-8, yang terakhir, barang halal dan tidak dilarang syariat, yaitu tidak boleh berupa barang haram atau yang merusak. Peluang pengembangan akad salam cukup besar karena Indonesia memiliki banyak usaha di bidang pertanian dan perdagangan. Strateginya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, bekerjasama dengan koperasi atau UMKM, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang akad salam. Dengan pengelolaan yang baik, akad salam dapat membantu perkembangan ekonomi syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Yang selanjutnya ada keuntungan menggunakan akad salam pada financing. Yang pertama, penjual mendapatkan modal di awal untuk menjalankan usahanya dan memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli. Karena pada akad salam, tenggat waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bank syariah tidak perlu upaya ataupun mengeluarkan biaya tambahan untuk menghabiskan produksinya karena telah dibeli sebelumnya. Yang ketiga, pembeli terjamin mendapatkan kebutuhan yang sesuai dan tepat waktu. Yang keempat, membantu pemerintah mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produksi, terutama pada sektor pertanian. Selanjutnya, implementasi akad salam dalam pembiayaan bank syariah, yaitu jual beli barang pesanan dengan pembayaran tunai di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Umumnya digunakan pada sektor pertanian dan UKM. Bank berperan sebagai pembeli lalu menjual kembali barang tersebut, seringkali menerapkan mekanisme salam paralel untuk mengelola risiko. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pembiayaan salam oleh bank syariah. Pembiayaan salam merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang diterapkan untuk membantu nasabah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha produktif lainnya yang membutuhkan modal di awal produksi. Dalam praktiknya, bank syariah itu bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual yang akan menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati. Sebagai contoh, seorang petani cabai membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan biaya perawatan tanaman. Petani tersebut kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah bank melakukan analisis kelayakan, kedua belah pihak melakukan akad salam dengan menyepakati beberapa hal, seperti jenis barang, jumlah barang, kualitas barang, harga, dan waktu penyerahannya. Misalnya, bank syariah membayar 10 juta rupiah di awal kepada petani. Sebagai gantinya, petani wajib menyerahkan hasil panen berupa 500 kg cabai dengan kualitas tertentu dalam jangka waktu 4 bulan. Dana yang diterima petani digunakan sebagai modal produksi. Setelah masa panen tiba, petani menyerahkan hasil panennya kepada bank sesuai dengan perjanjian akad. Selanjutnya, bank syariah menjual hasil panen tersebut kepada distributor, pedagang besar, atau mitra usaha yang telah bekerja sama dengan bank tersebut. Nah, melalui mekanisme ini, petani itu memperoleh modal usaha tanpa harus meminjam dengan sistem bunga. Sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut. Aplikasi pembiayaan salam ini memberikan manfaat yang besar, terutama bagi sektor pertanian. Petani mendapat akses modal secara cepat, memiliki kepastian pembeli, serta terhindar dari praktik riba. Di sisi lain, bank syariah dapat berkontribusi dalam mendukung sektor real dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penerapan terdapat beberapa tantangan seperti resiko gagal panen, keterlambatan penyerahan barang, dan ketidaksesuaian kualitas hasil produksi. Karena itu, bank syariah perlu melakukan pengawasan analisis resiko serta memastikan seluruh ketentuan akad yang dijelaskan itu secara rinci sejak awal. Dengan perkembangan teknologi, aplikasi pembiayaan salam juga dapat dikembangkan melalui platform digital perbankan syariah, sehingga proses pengajuan, monitoring, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya aplikasi pembiayaan salam merupakan
bentuk implementasinya nyata, prinsip syariah dalam mendukung pembiayaan usaha produktif secara adil, transparan, dan bebas riba.